Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Kita bersyukur untuk hari ini Tuhan masih memberikan kesehatan dan kekuatan. Dan jangan lupa tetap menjaga hubungan dengan Tuhan dengan berdoa, beribadah, walaupun mungkin secara online. Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan kembali selama 7 menit, hanya 7 menit. Mungkin saya akan memberi judul program ini Si Tumpal. Siap 7 menit pelajari Alkitab. 7, kata 7 itu sering kali dipakai di Alkitab. Makanya saya pakai angka 7. Angka 7 menunjukkan angka sempurna. Dimulai dari Tuhan menciptakan alam semesta dunia ini 7 menit. Dan ada banyak dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Angka 7 angka yang penting. Karena itu kita akan coba siap 7 menit pelajari Alkitab. Mari berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kiranya Tuhan tetap meneguhkan kami. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID, kami tetap harus belajar, harus mendekatkan diri dengan Tuhan melalui belajar Alkitab, yang adalah firman. Teguhkan kami dan cerahi pikiran kami supaya kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang masih berhubungan dengan kenaikan Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apakah kenaikan Tuhan Yesus adalah fakta atau fiksi? Fakta atau fiksi? Sebuah kenyataan atau sebuah hayalan dari murid-murid? Kita akan melihat itu. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Fakta atau fiksi kenaikan Tuhan Yesus? Di dalam pengadilan biasanya orang membutuhkan yang namanya saksi. Saksi yang menuliskan, saksi yang menjelaskan tentang sebuah kejadian. Kenaikan Tuhan Yesus, kenapa umat Kristen sampai sekarang mengatakan itu adalah fakta? Yang pertama, kenaikan Tuhan Yesus disaksikan oleh 3 orang di dalam 4 kitab. Yang pertama Matius yang kita baca tadi, kemudian Markus pasal 16, kemudian Lukas pasalnya yang ke-24, dan kemudian Lukas menulis lagi di dalam Kisah Para Rasul 1. Awalnya berita tentang Yesus naik ke surga itu hanya tersebar dari mulut ke mulut. Karena waktu itu mereka yang gereja mula-mula, mereka yang percaya pada Yesus, mereka hanya mendapatkan ajaran secara lisan. Murid-murid memberitahukan. Tapi kemudian sangat-sangat perlu murid-murid menuliskan cerita itu. Dan satu peristiwa yang sangat penting dalam gereja adalah kenaikan Yesus.
Dan dalam kebiasaan orang Yahudi membutuhkan 2 orang saksi itu minimal untuk menjelaskan sebuah peristiwa, dan kemudian dituliskan oleh 3 orang dalam 4 kitab. Ini membuktikan bahwa itu adalah fakta. Jadi kenaikan Yesus bukan fiksi. Yang kedua, kitab-kitab tersebut sampai sekarang masih tetap dipakai. Kalau cerita itu hanya sebuah fiksi, maka saya yakin gereja tidak ada. Kenapa? Karena cerita itu hanya fiksi. Sebuah gereja atau agama akan tetap teguh kalau ceritanya mengandung kebenaran. Gereja, jemaat mula-mula bisa menerima kitab-kitab karena itu adalah sebuah perjalanan sejarah yang benar. Jadi kenaikan Yesus adalah fakta. Kenaikan Yesus membuat kita ingat Yesus itu memang datang menjadi manusia. Dia mati tapi bangkit, dan kemudian sekarang ini dia berkuasa atas semua alam ini. Tetap teguh di dalam Tuhan dan percaya pada Yesus yang sekarang naik ke surga menjadi penguasa seluruh bumi. Tetap teguh di dalam Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Teguhkan kami. Semakin membuat kami yakin iman kami kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat mengikuti program Si Tumpal. Siap? Tumpal. 7 menit pelajari Alkitab. Tuhan Yesus berkati.